Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Chu Ni Hao. Semoga Anda baik selalu. Hari ini saat bimbingan Dharma ini direkam, tadi sebelum saya berangkat menuju ke Wihara Dharma Suka ini, saya sempat melihat acara pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo bersama DPR, MPR, dan DPD. Pidato kenegaraan berkaitan dengan 17 Agustus 2020, peringatan ulang tahun Indonesia ke-75, ulang tahun kemerdekaan. Di situ Bapak Presiden memberikan laporan tentang kejadian terkini saat ini. Bahwa saat ini ada 215 negara di dunia yang semuanya terkena pandemi COVID-19. Sebanyak 20.400.000-an orang, data per tanggal 13 Agustus kemarin yang dilaporkan tadi di TV saya lihat oleh Bapak Presiden, yang terkena positif COVID-19. Dan lebih dari 700 jiwa di dunia meninggal karena korban COVID-19. Bapak Ibu, sungguh kita memang masih berada dalam suasana yang memprihatinkan. Pandemi sedang melanda. Walaupun seakan-akan di negara kita dan juga di beberapa negara lain kehidupan sepertinya mulai berjalan rutin kembali, tapi kalau kita melihat data-data angka, ya, dari awal cuma beberapa puluh di Indonesia khususnya yang terjangkit, kemudian ratusan, kemudian sampai 600-an, tapi ketika kita menerapkan new normal malah 1.000 lebih tiap hari. Bahkan kemarin angkanya 2.000 orang lebih dalam satu hari yang terjangkit virus corona 19, ya, COVID-19. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai insan beragama, bahwa hidup ini sedang berproses. Buddha Dharma mengajarkan kita tentang konsep anicca, ketidakkekalan. Segala yang terkondisi akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Bahkan benda padat, benda mati sekalipun, berdasarkan dengan perubahan waktu dan cuaca, dia pun akan mengalami perubahan tekstur. Apalagi makhluk hidup, apalagi kita yang syarat dengan pikiran dan hati yang selalu dinamis bergerak. Bahwa kita akan menyongsong kehidupan yang berubah, pola hidup yang berubah, ini tidak bisa lagi kita hindari. Bahkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan yang tadi sempat saya lihat sebelum saya berangkat ke Wihara ini di TV mengatakan, kita harus menjadikan pandemi ini sebagai langkah awal untuk kita melakukan perubahan besar. Sebagai langkah awal untuk kita menciptakan sebuah kondisi baru yang menjadikan kita akan menjadi orang yang lebih hebat. Karena memang saudara, hidup yang banyak tantangan, hidup yang banyak problem, hidup yang syarat dengan tekanan-tekanan yang berat, saat kita bisa melaluinya,
Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang hebat dan orang-orang yang tegar dalam hidup ini. Kita tidak perlu dikejar-kejar ketakutan yang berlebihan sehingga membuat kita seakan-akan tidak bisa bergerak, tidak bisa kembali berdaya upaya sebagaimana mestinya. Karena ketakutan hanya akan mendatangkan kecemasan dan akan membuat kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk ketakutan terhadap pandemi corona ini. Tapi kita juga bukan berarti harus menjadi orang yang tidak waspada. Karena ketidakwaspadaan akan membuat kita menjadi orang yang ceroboh, gegabah, dan bisa menjadikan kita sosok-sosok yang akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena kecerobohan mendatangkan keteledoran. Kecerobohan atau ketidakwaspadaan juga akan membuat kita menjadi takabur, sombong yang berlebihan. Buddha memang mengajarkan jangan takut, jangan gentar terhadap apa yang bukan menjadi bagianmu. Selamanya itu tidak akan datang menjadi bagian dalam hidupmu. Tapi bukan berarti keyakinan seperti ini kita olah menjadi sebuah bentuk kesombongan yang kita stigmakan bahwa karena saya umat Buddha, karena saya yakin dengan karma saya, corona tidak akan datang menimpa saya, corona tidak akan menyerang saya tidak akan tertular corona. Tapi kalau udah tertular juga ya memang karma saya. Keyakinan yang membuta akan membuat kita menjadi sombong. Tapi Buddha Dharma juga mengajarkan kita serada keyakinan berdasarkan nalar, logika, pengertian yang benar. Saudara, dalam suasana seperti ini kita tetap harus menjaga kewaspadaan. Bahwa di sekitar kita banyak wabah, di sekitar kita banyak potensi di mana corona 19 bisa menjangkit. Terus kalau kita tidak waspada, kita sok berani, kita mentang-mentang, kalau toh kena kejakitan juga, itu memang kitanya yang cari konyol sendiri. Nah, dengan kewaspadaan kita tetap melakukan aktivitas kehidupan, kita tetap melakukan kegiatan, tapi kewaspadaan yang sangat ketat kita perkuat dengan menjalankan protokol kesehatan. Wajib pakai masker. Ya, sekarang WHO sudah menghimbau di dalam maupun di ruangan, di dalam maupun di luar ruangan, kalau banyak orang wajib pakai masker. Jaga jarak dan selalu cuci tangan yang sering dengan sabun di air yang mengalir. Ini bagian dari antisipasi langkah-langkah kewaspadaan yang harus kita kembangkan. Bapak Ibu Saudara, di samping itu iman kita juga memang harus kita perkuat. Kemarin 13 Agustus 2020 pas ya jatuh di harian Lakgue GC tanggal 24 bulan 6 penanggalan Imlek, bertepatan dengan sejitnya yang mulia Dewata Agung Kuan Kong. Saya ingin mengangkat juga dalam momen kesempatan yang baik ini ya, sedikit kupasan mengenai Dewata Agung Kong Cho Kuan Kong ini. Karena kemarin pas jatuh hari sejit kelahiran beliau. Buat kalangan masyarakat Tionghoa, Dewata yang satu ini bukan yang asing ya, kepopulerannya tidak kalah dengan Kuan Yin Posan. Banyak toko-toko yang di tokonya pasang altar Kuan Kong. Rumah-rumah tangga banyak yang di rumahnya juga merawat hoksai Kong Cho Kuan Kong. Bahkan di Taiwan, di Chungko, di mana, di Hong Kong itu jaringan-jaringan mafia, ya, kelompok-kelompok katakanlah yang bermain dengan dunia hitam. Mereka juga memasang altar Kong Cho Kuan Kong. Kalau di China, di Tiongkok, di Taiwan, konon pengadilan juga memasang ya,
Avatar Kong Cho Kuan Kong. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Dewata yang Agung Kuan Kong ini terkenal dengan dua hal, yaitu Chung dan I, Tiong dan Gi, Satya dan jujur. Inilah yang mengangkat sosok seorang Kuan Kong menjadi dewata. Satya dan jujur kalau digabung menjadi satria. Orang yang memiliki jiwa kesatriaan yang luar biasa. Ini diperlihatkan ketika Kuan Yin Tiang, nama aslinya dari Yang Mulia Kuan Kong, melihat ketidakadilan berada di kampung halamannya di desa Yincheng di kota Chichou, di mana ada seorang wedana setingkat di atas camat tapi di bawah bupati, kurang lebih kedudukannya, merampas seorang putri di desa untuk dijadikan gundi. Kuan Yin Tiang sangat marah karena dia rasakan ini sudah melanggar satu ajas keadilan. Sifat satrianya keluar, wedana itu dibunuh. Sejak itu beliau jadi buronan karena telah melakukan sebuah pembunuhan. Melarikan diri keluar dari desa kelahirannya sampai di lembah Tungkwang, ya, sampai di lembah Tungkwang di sebuah sungai kecil, dia membasuh mukanya. Tapi apa yang terjadi pasca membasuh mukanya di sungai kecil di sebuah lembah itu, tahu-tahu wajahnya berubah menjadi merah. Sejak saat itu Kuan Yin Tiang ada di mana-mana bersama dengan pasukan yang sebenarnya dia adalah buronan, tapi orang sudah tidak mengenali dia lagi. Sehingga selama dia dicari tidak pernah ada yang bisa menangkap dia. Di sini sudah ditandai dengan sebuah berkah anugerah awal. Walaupun membunuh, tapi karena dasar kesatriaan membela menegakkan kebenaran, alam membantunya untuk bisa selamat dari buronan, dari kejar-kejaran aparat hukum dan sebagainya. Kemudian mengangkat saudara, dibawa ke Bon Persik bersama Liu Pei dan Chang Pei. Ini sumpah setia tiga saudara yang sangat terkenal dan melegenda. Nah, di sini juga terukur bagaimana sosok kesetiaan seorang Kuan Kong. Ketika dalam masa perperangan di zaman Samkok, di zaman San Kuo, Kuan Kong sempat menjadi tawanan Cao Cao bersama istrinya Liu Pei, kokoh angkatnya dia, yang sudah angkat saudara di Kebun Persik bertiga ini. Karena Cao Cao ingin menarik agar Kuan Kong berbalik, ya, dari setia kepada Liu Pei untuk berbalik pindah setia kepada Cao Cao. Karena di zaman Samkok ada 3 negara yang selalu berperang. Sun Jian di timur, Cao Cao di utara, dan di barat selatan negara Su. Liu Pei, Kuan Kong, Chang Pei ada di negara Su. Ditawan, diservis, dikasih fasilitas segala macam. Bahkan Cao Cao menyediakan wanita-wanita cantik yang sangat gemulai, yang sangat luar biasa, tujuannya untuk melayani Kuan Kong agar dia loyalitasnya bergeser dari negeri Su pindah menjadi negeri Tunggu, negerinya Cao Cao. Tapi sama Kuan Kong, semua hal yang baik yang dikirim oleh Cao Cao dia terima. Ketika Cao Cao kirim dia wanita-wanita cantik, maksudnya buat melayani dia, diterima.
tapi disuruh masuk ke kamar istrinya Liu Pai yang ditahan, ikut ditahan. Untuk apa? Mijitin dia punya nyonya, dia punya sosonya. Dikasih hadiah yang nggak bermanfaat ditolak. Hanya dua hadiah yang diterima sama Kong Chau Kwan Kong dari pemberian Cao Cao. Sarung jenggotnya, karena dia punya jenggot sangat indah, dikasih sarung jenggot, itu dia sangat senang. Dan kedua, dia dikasih kuda yang akhirnya menjadi kuda tunggangannya Kong Chau Kwan Kong, kuda yang bisa lari ya 500 km tanpa istirahat dan tidak membuat seorang Kwan Kong mengkhianati persaudaraan untuk pindah loyalitas ke negeri yang lain. Ini kesetiaan yang teruji. Kemudian kejujuran. Kejujuran seorang Kwan Kong itu juga sangat luar biasa. Dia tidak suka basa-basi yang bertele-tele, tapi dia akan mengatakan apa adanya, yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Dan kejujuran yang terus ada di dalam diri seseorang akan memunculkan sebuah budi pekerti, termasuk jiwa satria untuk balas budi. Ketika ditawan sama Cao Cao dalam rangka mempertebal loyalitas, kesetiaan dan kejujurannya, selalu dia mengisi waktunya untuk baca kitab-kitab suci. Ya, buku yang sering dibaca adalah Chung Yung, kitab Tiong Yung, salah satu kitab sucinya di agama Konghucu sekarang. Dan ketika sosok Kwan Kong gugur di medan perang, karena beliau semasa hidupnya adalah jenderal perang, juga diangkat menjadi raja muda di kota Qingzhou. Zaman peperangan tiga negara yang terus tiga negara itu saling berperang, nggak ada teman, nggak ada musuh, perang terus bertiga. Terakhir Cao Cao sama Sun Qian berkoalisi berperang melawan negeri Shu. Selama tiga negara ini perang sendiri-sendiri, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Begitu negeri Wu dan negerinya Sun Qian dari timur, negeri Wei berkoalisi berperang melawan Shu. Disitulah akhirnya Kwan Kong terjebak, ditawan dan gugur. Dan dalam versi Buddhisme Mahayana ada satu keyakinan yang begitu kuat, bahwa setelah Kong Chau Kwan Kong gugur di medan tempur, ya waktu itu masih jenderal Kwan Kong, ternyata sukma kedewataannya tetap hidup. Nah, sukma kewedataan ini mendatangi seorang biksu yang bernama biksu Fu Qing di wihara Yu Quan Se di gunung Yu Chen San. Biksu Fu Qing ini dulu ketika masih hidup, ya ketika Kwan Kong masih hidup belum gugur, pernah menolong Kwan Kong dari jeratan jebakan Cao Cao. Tapi karena urusan negara, peperangan dan sebagainya, Kong Chau Kwan Kong tidak sempat mengunjungi Biksu Fu Qing untuk memberikan ucapan terima kasih balas budi. Ketika gugur, sukma kedewataannya yang pertama ditemuin siapa? Sukma kedewataan Kwan Kong menemui Biksu Fu Qing di kuil Yi Quan Se di gunung Yu Chen San. Untuk apa? Mengucapkan terima kasih karena dulu pernah nolong dia. Orang yang memiliki kejujuran, budiman, budi pekerti yang luar biasa, selalu mengingat jasa kebaikan orang itu sampai di bawah mati. Dan ketika mengunjungi Biksu Fu Qing, disitulah sukma kedewataan seorang Kwan Kong berjanji akan melindungi Dharma, ajaran Buddha yang karena berkat Biksu Fu Qing dia pernah diselamatkan hidupnya dari jebakan di dalam peperangan.
dan berjanji akan mengawal, menjaga Dharma Buddha dari gangguan-gangguan atau dari serangan-serangan yang ingin mau mengganggu, menghancurkan Dharma. Makanya di kalangan di kalangan Mahayana, sosok Kuan Kong dikenal juga sebagai Cielan Pusa atau Kalamposat, bodhisattva, penjaga dan pengawal Dharma. Mereka berdua dengan Weito Posat. Dua-duanya dalam konteks Mahayana sering dijadikan figur sebagai dewata penjaga Dharma. Sehingga Kongco Kuan Kong juga menjadi sosok Buddhis, ya, sosok dewata Buddhis. Dia juga menjadi sosok dewata dari aliran atau agama Confucius, Konghucu, karena sering baca kitab Chongyun. Tapi aslinya alam kedewataan yang juga diyakini alam beradanya sosok Kuan Kong ini itu juga diyakini dari kalangan Taois. Jadi 3 agama besar yang ada di Tiongkok, Buddhis, Taois, dan Konghucu atau Ruchiao, sama-sama memuliakan sosok dewata yang satu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini bagaimana kita terus bisa menjaga kesetiaan kita, setia terhadap apa? Setia terhadap pekerjaan, setia terhadap tugas, setia terhadap tanggung jawab, setia terhadap kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Ini adalah bagian dari ajaran mulianya Kuan Kong. Terus berlakulah jujur, adil. Dikisahkan sebenarnya Kongco Kuan Kong pernah menampakkan diri, ya, di sebuah altar, di sebuah wihara. Ini terlihat dalam petikan syair dalam kitab suci Kwan Seng Tekun To Wan Keng. Ada kejadian seperti ini. Ketika itu ada seorang umat yang sedang bersujud, bersembahyang di hadapan altar Kuan Kong. Tiba-tiba sosok Kuan Kong ini menampakkan diri duduk, bukan lagi rupa, wujud di altar itu. Diceritakan di dalam kitab suci ini, dalam sekejap mata mega mendung berarak dari 4 penjuru langit. Lonceng wihara berbunyi, lonceng-lonceng wihara berbunyi tanpa ada yang menggerakkan. Keajaiban yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat raut muka Ong Sam Cheong, ya, pejabat yang korup pada saat itu, dan para pemuka lainnya berubah menjadi pucat. Mereka serentak bersama-sama menyembah sujud atas kehadirannya ini. Dan sejenak kemudian Kwan Seng Tekun dengan wajah yang sangat berwibawa berkata, dan ini ada baiknya saya baca aja untuk jadi bahan renungan kita dari teks kitab suci, jadi saya nggak berani salah kalau nggak dibaca. Tekun sebenarnya berajaskan kesetiaan dan keadilan untuk menyempurnakan pribadi para umat di dunia. Kendatipun Tekun bersemayam di atas langit, namun sukma kedewaan Tekun maksudnya dia membahasakan diri Tekun, senantiasa berada di tengah-tengah para umat sekalian. Tekun berjanji akan menolong umat sesama manusia, mendambakan agar para umat dengan landasan kesetiaan dan keadilan yang selalu disimpan di dalam lubuk hatinya senantiasa terbebas dari segala bencana dan malapetaka. Namun apa yang diharapkan tidak akan menjadi kenyataan bila para umat secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perilaku kedosaan dan kejahatan.
Tekun sesungguhnya tidak merelakan sukma kedewaan ini ternoda oleh perilaku yang tercela. Oleh karena itu, Tekun segera turun sendiri ke atas bumi ini untuk menyampaikan amanat langsung kepada para umat sekalian. Itu antara lain kata-kata yang diucapkan dalam penampakan Kong Chokuan Kong pada saat itu. Terus ada petikan lain yang juga ingin saya sitir di sini. Kitab suci Kwan Seng Tikun Towan Keng ini juga mengangkat ungkapan bahwa kitab ini kalau dibaca ini Keng ya, mantra Keng atau parita, kemanjurannya dapat menolong segala bencana, menghapus benih-benih kejahatan, mencegah wabah penyakit dan sebagainya. Barang siapa dengan tulus hati mencoba, memohon dan membaca Keng ini, baginya tentunya tidak akan ada yang tidak mujarab. Tekun, kembali Kong Chokuan Kong bilang, mengharapkan agar para umat dunia senang melakukan pri kebajikan, sehingga baik yang pria maupun yang wanita akan sama-sama mendapatkan anugerah kebaikan. Itu pula kehendak tertinggi Tekun untuk menolong umat manusia terlepas dari derita dan bala bencana. Jadi tadi saya mengajak bagaimana di suasana pandemi seperti ini kita juga semakin memperkuat iman keyakinan kita. Dan salah satunya secara moral, mari kita tiru sifat luhur dari seorang bodhisatwa atau seorang dewata agung Kuan Kong yang selalu mengedepankan sifat setia dan adil, jujur, serta tahu membalas puji kebaikan orang. Kita seringkali yang kita ingat seakan-akan kita berjasa buat orang, tapi kita sering melupakan jasa kebaikan orang yang telah diberikan kepada kita. Orang yang berbudi, orang yang selalu ingat kebaikan orang dan melupakan kebaikan sendiri yang telah kita lakukan kepada orang lain. Dan dalam masa yang sulit ini, bagaimana kesulitan ini juga menjadi tantangan, menjadi satu semangat besar buat kita untuk kita juga menata hidup ke depan dalam kondisi yang bisa semakin baik. Kita lihat sekarang juga banyak orang-orang yang tadinya cuma jadi ibu rumah tangga, sekarang jadi bisa punya bisnis sampingan. Ya, semua buka bisnis-bisnis makanan secara online dan mendapat respon sambutan yang luar biasa. Artinya apa? Orang yang mungkin tadinya tidak punya pekerjaan di rumah karena sebagai ibu rumah tangga, sekarang tertantang untuk belajar berbisnis. Mulai dengan bisnis makanan yang dilempar di online yang mendapat respon sangat bagus. Dan tentunya ke depan juga peluang-peluang rezeki juga akan mengalir. Sejalan dengan perubahan gaya hidup ini, kita yakin rezeki hoki pun akan terus mengalir kepada orang yang mengerti bagaimana kita memanage hoki atau rezeki kita sendiri. Kalau kita mau nangkap ayam, Bapak Ibu, jangan kita kejar. Karena kalau kita kejar, ayam itu makin kencang larinya dari kejaran kita. Dia menjadi makin liar untuk susah ditangkap. Tapi kasih beras, kasih jagung, kasih dedek, kasih makanan, taruh di piring, dengan rela ayam itu akan datang menghampiri kita. Bisa kita pegang, bisa kita tangkap, bisa kita elus. Sebarlah kebaikan, terus jalan walaupun suasana kondisi sedang sulit. Jangan lupa berbuat baik. Orang yang senang berbuat baik, rezeki juga akan ikut datang dengan sendiri. Kalau kita ingin memelihara kupu-kupu yang warna-warninya indah,
Kita tidak perlu menangkap kupu-kupu dari hutan, dari kebun, dipindahin ke kandang kita. Cukup kita bikin kebun kecil, tanami bunga-bunga yang indah, maka kebun kita akan penuh dengan kupu-kupu indah yang berdatangan. Kalau kita ingin mendapat teman, mendapatkan sahabat, mendapatkan hopeng, relasi yang mendatangkan keindahan, yang mendatangkan kedamaian dalam hidup kita, yang mendatangkan suasana yang menggembirakan dalam hidup kita, mendatangkan juga mungkin menjadi hoki rezeki karena kawan sahabat yang bisa membuka peluang kesempatan bagus untuk kita melakukan bisnis dan sebagainya. Bangunlah taman yang indah. Taman yang indah itu apa? Jadikanlah diri kita menjadi sosok yang kata-katanya selalu terucap kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang bisa membuat orang yang mendengar menjadi bahagia, orang yang mendengar menjadi gembira. Bukan sebaliknya, kata-kata culas, kata-kata tajam, kata-kata yang ketus, kata-kata yang penuh dengan amarah, emosi yang membuat orang yang mendengar jadi tidak nyaman dan terganggu. Jadikan diri kita kebun yang indah, indah dengan kata-kata, indah dengan perbuatan kita, indah dengan sila perilaku kita. Karena kalau kata-kata kita selalu indah, manis, bukan menjilat, tapi selalu bicara hal yang bermanfaat, menyenangkan, menggembirakan orang lain yang mendengar. Sila kita, perilaku kita, perbuatan kita juga selalu membuat orang menjadi bahagia, membuat orang menjadi terbantu, membuat orang jadi senang dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian berpikirlah secara positif, berpikirlah secara jernih, jangan prejudice, jangan berprasangka buruk, selalulah berpositif thinking dalam menilai segala sesuatu. Maka kita akan menjadi orang, sosok bagaikan kebun yang indah, yang akan senang didatangi oleh kupu-kupu dengan segala macam sayap-sayap indahnya. Akan muncul sahabat, teman, hopeng, kerabat yang juga akan menjadi bagian yang menyenangkan, menggembirakan dalam hidup kita. Jadi jangan segan berbuat baik. Jangan lupa untuk terus membina diri, menjadikan kita orang-orang yang ke depan semakin baik secara tindakan maupun secara moral kita. Karena ini juga yang akan membuka jalan buat loncatan besar kita ke depan, agar walaupun tatanan hidup berubah, tapi kita tetap punya jalan hidup yang akan membawa kita kepada keselamatan dan juga kepada keberkahan. Jadi mengambil sedikit cuplikan dari kisah legendaris sosok Dewata Agung Kuan Kong dengan sifat satya, jujur, ya. Itu kalau dirangkai dua sifat itu menjadi satria dan adil. Semoga ini juga menjadi refleksi kejiwaan kita masing-masing. Hidup memang sekarang sulit karena pandemi masih mengganas, tapi jangan khawatir secara berlebihan, jangan takut secara berlebihan, tapi tetap waspada secara kuat kita jaga agar terus kehidupan bisa mengalir, kita berkah, kita sehat, kita selamat, tapi kita juga tetap bisa menjalankan aktivitas. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat kita tidak berbuat apa-apa. Tapi keberanian yang tidak waspada juga akan membuat kita konyol. Kita tidak harus juga menantang corona dengan kesombongan. Wah, gua tidak akan kena, karena Buddha mengatakan kalau bukan sesuatu yang menjadi bagianmu tidak akan datang kepadamu. Kalau kita berkeyakinan sempit seperti itu, kita menjadi orang yang sombong, seakan-akan kita menjadi sosok yang tidak akan pernah terjadi. Masalah karma, kita ada jodoh atau enggak sama coronavirus, kita nggak tahu. Tapi bukan berarti juga kita ketakutan seakan-akan kita akan terjangkit, sehingga kita nggak berani berbuat apa-apa. Tapi berjalanlah
beradaptasilah dengan pola hidup yang baru, dengan tentunya sekarang tambahannya adalah ekstra kewaspadaan yang ditingkatkan. Jangan pernah tidak pakai masker, selalu jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Terus olahraga yang beratur, sering berjemur matahari dengan waktu yang tepat. Jika perlu, jika kita merasa fisik kita agak kurang bagus, konsumsilah suplemen kesehatan, vitamin dan sebagainya. Karena antibodi yang kuat juga termasuk cara yang sangat efektif untuk kita tetap bisa selamat ya dari gangguan wabah pandemi Corona 19 ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, sharing dharma saya pada kesempatan hari ini. Saya mengambil sosok Dewata Agung Kuan Kong buat ungkapan ulasan karena kebetulan kemarin ya, 1 hari sebelum rekaman ini bertepatan dengan hari sejitnya Kongco Kuan Kong. Semoga mendatangkan manfaat dan kebahagiaan buat kita sekalian. Terima kasih. Namo Buddhaya.